saya sangat-sangat mengagumi ibu ini. Karena dia orang yang konsisten, dia menjalankan visi misinya, dan dia sadar bahwa dia berada di titik sekarang ini menjadi seorang gubernur itu karena rakyatnya. Maka dia harus melayani rakyatnya. Itu baru namanya pemimpin. Shirley Chowanda nggak bosan-bosan apa tiap hari jadi pemberitaan publik di mana-mana, netizen selalu memperhatikan Anda. Ada aja gebrakannya, gerakan tambahannya banyak banget. Ini apa nih? Anggaran kesehatan tata rias Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda 548 juta pada APBD 2026 belum terpakai sepeser pun. Anda anomali. Ini maksud Anda apa? Anggaran sebanyak 548 juta belum terpakai sepeser pun. Di tengah-tengah gempuran gubernur-gubernur provinsi lain yang berlomba-lomba siapa paling mewah, rumah dinas sampai direnov 25 miliar, mobil dinas sampai 8,5 miliar, Bu. Dan uang makeup sama anggaran kesehatan 548 juta nggak dipakai sepeser pun di tahun 2026. Ibu Shirley Chowanda itu terlalu anomali untuk Indonesia. Maksudnya apa sih, Bu? Kayak begitu? Biar apa sih? Biar gubernur-gubernur ini merasa apa gitu? Ibu terlalu bersih kayak gitu, terlalu lurus kayak gitu tuh maksudnya apa sih, Bu? Maaf ya, netizen itu emang norak, karena kita udah terlalu muak disuguhkan oleh pemimpin-pemimpin yang korup, yang mau makan duit rakyat buat mereka, yang mau kenyang sendirian, dan yang bahagia-bahagia aja melihat rakyatnya hidup susah meskipun mereka berdiri di atas kemewahan. Jadi ibu ini anomali banget. Terlalu nggak cocok dengan mayoritas pejabat-pejabat publik yang ada. Jadi harus kita apain Shirley Chowanda ini, guys? Promosiin ke DKI Jakarta? Atau RI 2? Pengen tahu nih komentar netizen. Atau ada yang mau nggak Bu Shirley Chowanda tuker sama pejabat-pejabat yang ada di daerah kalian? Cus komen di bawah. Siapa tahu nih ada keajaiban dunia. Tiba-tiba Bu Shirley Chowanda pindah jadi gubernur provinsi kalian. Ayo absen. Siapa yang mau dipindahin ke daerahnya? Give us a chance, me and Pap Sarbin Sehe, to serve and to protect the people with all our heart, so that the people of Maluku Kiaraha can have a brighter future. Anggaran make up dan kesehatan Gubernur Shirley Chowanda kabarnya tidak tersentuh sama sekali dan belum terpakai sepeser pun, teman-teman. Karena Bu Shirley sendiri memilih menggunakan uang pribadi. Jadi dana ini masih utuh di kas daerahnya. Dan sebenarnya dana ini untuk menunjang kebutuhan tata rias dan medical check up sesuai dengan aturan. Namun netizen melihat Bu Shirley memang dari awal merupakan pengusaha kaya raya. Jadi masalah make up, kesehatan, serta kehidupan pribadi tidak perlu pakai uang rakyat. Jadi ceritanya di APBD Maluku Utara 2026 ada alokasi 548 juta buat gubernur, 48 juta untuk tata rias dan 500 juta untuk medical check up serta perawatan kesehatan. Nah, angka ini sempat viral dan dikritik keras, salah satunya oleh Direktur Center for Budget Analysis Ucok Sky Kadafi yang bilang ini tuh nggak masuk akal, apalagi fasilitas kesehatan di pelosok Maluku Utara aja masih minim. Tapi kemudian Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya mengklarifikasi bahwa anggaran itu sifatnya antisipatif dan sampai sekarang memang belum dipakai sepeser pun oleh Bu Shirley. Nah, yang bikin orang makin respect, ini bukan pertama kalinya Bu Shirley nolak pakai anggaran negara. Sebelumnya, dia itu juga pernah pangkas usulan 1,7 miliar dari Dinas PU yang cuma buat identifikasi jalan rusak. Dia ganti pakai kanal digital lapor gubernur yang gratis. Dan dengan kekayaan pribadi hampir 1 triliun menurut LHKPN, wajar aja kalau publik bilang urusan pribadi harusnya memang nggak perlu beban rakyat. Tapi memang ini tetap menarik. Dilihat bagaimana gubernur yang biasanya kehidupannya ditunjang oleh pajak rakyat memilih untuk menggunakan uang pribadi. Bu Shirley, tahukah bahwa ibu ini adalah gubernur terkaya di Indonesia? Tahu. Tahu. Coba kita lihat datanya juga ya, Bu, ya, dari LHKPN. Kita saksikan, wow, subtotalnya banyak sekali, Bu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dianggap menjadi gubernur terkaya di Indonesia berdasarkan data ini? Ya, sesuai data angkanya begitu. Oh. Kan dari pengusaha. Ketika kita menjadi pengusaha, kita harus melaporkan semuanya dengan benar. Jadi ketika menjadi pejabat, dia terbawa LHKPN ya. Oh, nah menurut Ibu ini, apakah menjadi pejabat publik lebih baik sudah kaya duluan atau mencari kekayaan, Bu? Ibu? Bagi saya menjadi pejabat itu bagian dari pelayanan. Jadi sebaiknya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Baik, terima kasih Ibu. Silahkan Ibu. Pak Benny Laos, karena tidak lagi bisa meneruskan, maka istrinya dimajukan. Banyak orang berpikir gini, ya nanti setelah ibu Shirley Chowanda sudah 2 periode nantinya akan memberikan kepada anaknya. Mana tadi anaknya itu cakep banget tuh anaknya tuh. Diturunkan maksudnya. Yes. Ketika seorang dosen
rektor, guru besar, anaknya juga kemudian menjadi dosen, menjadi profesor, dan cucunya juga menjadi dosen. Apakah itu dinasti? Dua hal yang berbeda. Karena tidak ada kekuasaan yang mendompleng di situ. Di kita, udahlah kita tahu lah kan. Tiba-tiba anaknya jadi wakil presiden. Udahlah, kita buka-bukaan saja. Ya, saya tahu bahwa secara general itu bisa digeneralkan. Tetapi bagi saya, melihat dari yang terjadi di Bupati Morotai ya, tidak ada manfaat secara ekonomi maupun apapun yang didapatkan almarhum suami saya ketika menjadi Bupati Morotai. Dia murni mendedikasikan waktunya 5 tahun hanya untuk membangun, karena dia bersyukur, dia diberkati, dia dari nothing, dia punya sesuatu, dan kita hidup dari penghasilan yang lain. Tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang mengambil jabatan itu untuk menjadi bertambah kaya. Tidak semua orang seperti itu. Ternyata ini ya, gubernur yang beda dari pemimpin daerah yang lain. Pantasan beda. Bedanya pertama, dia wanita, asik. Ini membuktikan bahwa wanita juga bisa memimpin. Kedua, karena dia cantik. Cantik banget. Terus yang ketiga, kenapa saya bilang beda? Beda karena dia tetap konsisten dengan apa yang dia katakan, dia tetap konsisten dengan visi misinya. Tidak hanya kampanye dia mengatakan visi misinya, janji-janjinya, tetapi waktu dia duduk menjadi seorang gubernur, dia merealisasikan apa yang dia katakan. Itu yang saya sangat salut sama Ibu Gubernur, karena kebanyakan pemimpin daerah itu ketika kampanye itu tuh mereka keluar-keluar banget gitu dengan visi misi mereka, janji-janji manis mereka. Tapi ketika mereka duduk menjadi pemimpin daerah, visi misi dan janji-janji manis yang mereka katakan waktu kampanye tidak mereka lakukan atau realisasikan. Tapi Ibu Sherly Djuanda ini, Ibu Sherly Laos ini, Gubernur Maluku Utara ini, dia tetap konsisten dengan apa yang dia katakan. Dan pernah waktu aku nonton podcastnya Ibu Sherly itu, dia mengatakan bahwa dia dipilih oleh rakyat, berarti dia harus melayani rakyat. Betul banget tuh. Ya. Karena setiap pemimpin daerah itu dipilih oleh rakyat. Jadi bukan rakyat yang melayani pemimpin daerah, tetapi pemimpin daerah itulah yang melayani rakyat. Tapi kebanyakan pemimpin daerah itu tidak seperti Ibu Sherly. Makanya itu kenapa Ibu Sherly ini menjadi top 1 di Indonesia ini, menjadi gubernur yang paling terbaik. Karena itu. Karena cara pikirnya Ibu Gubernur ini beda dari yang lain. Sangat-sangat beda. Karena itu saya sangat-sangat mengagumi ibu ini. Karena dia orang yang konsisten, dia menjalankan visi misinya, dan dia sadar bahwa dia berada di titik menjadi sekarang ini menjadi seorang gubernur itu karena rakyatnya. Maka dia harus melayani rakyatnya. Itu baru namanya pemimpin. Ya. Gubernur Maluku Utara Sherly Djuanda ini gokil abis. Dia tuh bikin malu sendiri para pengkritiknya setelah mereka tuh mengkritik adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk keperluan tata rias dan kesehatan Gubernur Sherly. Tapi plot twistnya, anggaran itu ternyata belum pernah dipakai sama sekali oleh Bu Sherly. Jadi awalnya publik tuh ramai setelah muncul rincian anggaran pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Nah, dalam rincian itu ada porsi 48 juta rupiah untuk kebutuhan tata rias gubernur dan 500 juta rupiah untuk medical check up dan perawatan kesehatan pribadi gubernur. Karena totalnya mencapai 548 juta rupiah, banyak netizen langsung mempertanyakan prioritas penggunaan uang daerah. Apalagi di saat yang sama masyarakat Maluku Utara tuh juga masih menghadapi berbagai persoalan layanan publik dan infrastruktur. Kritik paling keras datang dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Ucok Sky Kadafi. Bukan cuma wajah yang bersinar, mungkin sampai bayangannya pun terlihat cantik di layar ponsel berkat polesan APBD, ucap Ucok dengan satir. Dia juga nyindir soal fenomena gubernur medsos.
Jika dulu indikator kinerja adalah jumlah sekolah atau jalan yang dibangun, sekarang tuh cukup diukur dari beberapa likes, views, dan puja-puji netizen lanjutnya. Menurutnya, dengan latar belakang Bu Sherly yang dikenal punya kekayaan fantastis, itu seharusnya anggaran seperti itu nggak perlu dialokasikan sebesar itu. Beliau itu punya harta yang cukup untuk membiayai gaya hidup hingga 7 turunan, cecarnya. Namun anehnya, untuk urusan bedak dan kesehatan pribadi masih harus berbagi beban dengan rakyat melalui kas daerah, lanjutnya. Tapi setelah polemik makin ramai, muncul fakta yang ternyata cukup bikin publik berbalik arah mengapresiasi Bu Sherly. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya tuh jelasin kalau anggaran itu legal dan termasuk fasilitas protokoler kepala daerah. Tapi yang menarik, dana itu ternyata cuma bersifat antisipatif dan belum dipakai sama sekali. Anggaran kesehatan dan tata rias gubernur bersifat antisipatif dan hingga saat ini belum terpakai sepeser pun, jelas Ahmad Purbaya. Nah, di sini yang bikin banyak orang akhirnya salut sama Bu Sherly. Karena walaupun secara aturan dia itu boleh memakai fasilitas itu, Bu Sherly itu justru memilih membayar kebutuhan pribadi pakai uangnya sendiri. Artinya, uang rakyat yang sebelumnya disiapkan dalam APBD tetap utuh di kas daerah. Dan ternyata ini tuh bukan pertama kali loh Bu Sherly bikin kebijakan yang dianggap menekan pengeluaran yang nggak terlalu penting. Sebelumnya, dia tuh juga sempat memangkas usulan anggaran 1,7 miliar rupiah dari Dinas PU untuk identifikasi jalan rusak. Sebagai gantinya, dia tuh memilih memakai kanal digital Lapor Gub, supaya masyarakat itu bisa langsung melapor kondisi jalan tanpa perlu biaya besar dari APBD. Buat kami di Gerakan PIS, kita tuh paham kalau publik tuh memang berhak kritis terhadap penggunaan APBD, karena pengawasan anggaran itu penting dalam demokrasi. Tapi, kritik itu juga harus adil dan berdasarkan fakta yang benar. Karena dalam kasus Sherly Juanda ini, faktanya cukup jelas. Anggarannya legal, masuk fasilitas kepala daerah, dan bahkan belum dipakai sama sekali. Jadi, sebelum ramai menghujat, publik itu juga perlu lihat fakta secara utuh. Problemnya bukan orang mengkritik APBD. Problemnya itu ketika keberadaan pos anggaran langsung dianggap sebagai penyalahgunaan, padahal realisasinya aja belum ada. Kalau memang mau serius mengawasi anggaran fasilitas pejabat, ya harus konsisten ke semua daerah. Jangan cuma heboh ketika yang disorot kebetulan figur tertentu. Sementara daerah lain yang punya pos serupa malah nggak pernah dibahas. Karena fasilitas kepala daerah seperti ini juga ada di banyak provinsi dan kabupaten lain sejak lama. Kalau mau dikuliti, ya kuliti semuanya. Siapa yang benar-benar memakai, berapa realisasi anggarannya, apakah transparan, dan apakah manfaat publiknya jelas. Buat kami yang justru patut diapresiasi itu adalah sikap etis Ibu Sherly. Secara hukum boleh dipakai, tapi secara moral memilih menahan diri. Dan jujur aja, sikap kayak gini tuh memang terasa cukup langka di politik Indonesia hari ini. Yuk, tetap kritis ke pejabat, tapi harus berdasarkan fakta dan jangan tebang pilih. Baik bahwa masyarakat yang ada di Jati ini dia terharu. Sekarang saya punya rumah dan juga biar sedikit-sedikit sembako juga dia kasih. Ya, saya juga begitu, rasa bangga Ibu Sherly itu. Ya, Ibu bersyukurlah sama Ibu Sherly juga. Wanita pintar dan walaupun mendapat musibah yang besar, tapi beliau tetap jiwa besar untuk memimpin Maluku Utara dengan hati yang ikhlas. Keluar lagi, Bu. Ya, lagi. Tuh. Ah, mau tuh. Ibu samping Pak Dandrem. Ah, gitu. Ya. Ya, yang ibu itu ditarik ke situ. Ah, ya. Pak Pendeta tanya, kita mau bikin, mau kasih lahan 5 hektar buat mereka, mau bikin perumahan, nanti modelnya mereka setuju dulu supaya mereka bisa tinggal menetap. Nanti bahan makanan dikasih juga bulanan, terus mereka dikasih lahan untuk diajarin berkebun dan beternak, melihara ayam gitu, mau ndak? Iya, jadi barangkali nih ini, jadi gubernur nanga mau Amibama Corona Seganga mengunjungi atau Mudiai. Jadi tahu Mudiai Ganga malokasi 5 hektar. Hektar motoa. Jadi hao 5 ketemu supaya yang 5 hektar Ganga bisa peternakan
Okiao sapi hidoaka tutaleo kain hidoaka jadi harus ni tap nang kadau di gogere selamanya sampai ni mau tona kama gorno kungi ngoma jadi carkia menetap to mau enggak mau deket kali mau Kemudian saya lihat anak-anaknya banyak yang kurang gizi. Jadi nanti petugas kesehatan akan datang untuk periksa mereka semua mau tidak. Nanti dikasih susu dan vitamin untuk perbaikan gizi karena beberapa anak perutnya udah buncit. Ya jadi nanga mah ibu gubernur kangano mato atau nanga 1-2 hari jangan yo bawa ini periksa karena nih gizi wa haka yang ibu besar ya pokoro ya mamata ideke ya bang ayo bawa nanga gain hido akau kia hauru semoga supaya bisa nih haka bisa kia toh sehat. Kemudian harus ada perekaman KTP supaya semuanya bisa didata. Mau tidak bikin KTP. Ya, jadi nang ya KTP. Ya KTP nang hari Minggu kan. Naga dari Capil dari provinsi Oboa. Oboa kan hari Minggu nang tanggal 10. Ayo Oboa gang ayo rekam dayo kia kau. Hari ini udah siap kan? Hari ini aja bukan besok. Hari ini sekarang. Uangnya naik boto. Iya. Ini rekam. Ya KTP kartu keluarga semuanya dia ini. Jadi ini mau dek kali. Mau ya. Habis ini turun ke bawah ambil sembako langsung perekaman biar langsung rumahnya bisa dibangun. Ya jadi nang kadau ganga yo lio kan yutiu kudau. Dan ya ini mau sumbangan ganga kadau sambil bahan pokok ganga ini hidoaka dan ga rekam kadau ya KTP yo rekam. Ini foto ni alako ya kia. Ni mau dek kali. Oke, setuju? Oke, jalan. Mau? Bentar, apa yang disampaikan Pak Waka, Pak Danrem, Pak Ketua? Ya, jaminan hidup. Dong tako ibu tara bisa bikin dompet rumah seperti sedia kala. Oh, ya katanya. Kita bikin lebih bagus daripada rumah sedia kala. Nama gubernur nama Madiai lebih rahayu. Bisa setuju toh? Mau Oh, baru-baru dong datang, dong bilang bikin tapi dong terbikin. Ya, dari Kementerian Sosial sudah kirim Pak Direkturnya dari pusat Jakarta langsung datang lihat tanah. Pastikan sudah ada KTP-nya, anggarannya sudah ada, mau bangun pemukiman untuk suku Togutil. Kementerian Sosial nanga Pak Direktur dari pusat. Nihanohi. Nanga wabuan nanga wadiainya kau dan wailukua. Harus wadiai. Oh, Dari foto ya Ada yang mau ditanya lagi enggak? Pak Pendeta, ada yang ditanya lagi enggak? Ada yang mau ditanya lagi enggak mereka? Kiali yang si Shirley ini kan tadi yang saya bilang ya, Anda bayangkan dengan double minority ya. Kalau Ahok kan double minority juga kayak gitu ya, Kristen, Cina lagi kan. Nah ini juga sama nih, malah 3 kali ya, Kristen, Cina, kemudian Kristen, Cina udah gitu kaya lagi gitu. Jadi apalagi ya, dan Anda tahu ya, dia pernah kuliah di Surabaya di Universitas Kristen Petra, tapi Anda lihat begitu dia selesai, apakah dia kemudian meninggalkan Maluku Utara dan pindah Surabaya? Kagak. Kembali dia kuliah apa di Petra ya, kalau nggak salah dia dalam bidang manajemen bisnis itu manajemen bisnis internasional. Kemudian dia juga kuliah di negeri Belanda kalau nggak salah ya, dalam bidang yang terkait juga itu ya. Makanya kemudian dia menjadi orang yang sangat memang ahli dalam bidang manajemen dan juga pengembangan SDM. Makanya kalau Anda lihat ikutin apa kegiatan dia, makanya dia punya kerjasama sama UGM, sama rektor UGM ya, si Profesor siapa nih yang sekarang selalu namanya muncul gara-gara kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi antara dia dengan antara Maluku Utara dengan UGM itu ada kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia di wilayah Maluku Utara. Berarti dia kembali ke kampungnya, jadi apa? Maluku. Berarti. Itu yang ingin saya katakan di sini adalah memang dia ke tanah Jawa ya, tapi mengambil kira-kira apa yang bisa dia dapat
dari tanah Jawa gitu. Ya tadi saya bilang dia dalam bidang ilmu, manajerial, kemudian juga pengembangan SDM. Tapi begitu lulus balik. Perempuan itu banyak problemnya. Dengan waktu yang sama 24 jam, ketika dia harus menjadi ibu, dia harus menjadi istri, dia harus menjadi wanita karir, itu tidak mudah. Pertanyaannya, seberapa besar harga yang mau dibayar? Kan orang selalu bilang, oh saya mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Mau jadi semua ini ada harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, are you willing to pay the price? Kadang orang nggak bertanya apa harganya. Orang sering bilang, saya mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nggak pernah ada yang bertanya harga apa yang dia bayar untuk itu. Selalu ada pengorbanan. Selalu ada pengorbanan. Saya menjalaninya, dan apakah saya optimal dalam semua halnya? Tidak. Saya merasa mungkin saya bisa menjadi ibu yang lebih baik ketika saya tidak bekerja. Tapi karena saya menjadi ibu, menjadi istri, menjadi bekerja, dan semuanya, ini versi terbaik yang bisa saya hasilkan. Apakah harusnya bisa lebih baik? Tentu bisa lebih baik. Apakah tantangannya? Tantangan perempuan ya. Pertama, sebelum memulai selalu bertanya, apa prioritasnya? Mau bayar harganya tidak? Tujuan hidupnya apa? Jangan mengorbankan sesuatu yang terlalu mahal untuk sesuatu yang terlalu murah. Pastikan harga yang kita bayar itu pantas dengan apa yang kita kejar. Jangan setelah selesai di ujung ternyata menyadari harga yang kita bayar itu terlalu mahal untuk apa yang kita kejar. Di sini ada signal kan ada. Nah, handphone yang begini banyak nih bikin apa? Dipakai buat foto saja. Kalau mau cari signal mesti kemana? Ke gunung. Oh, ada yang pakai wifi. Pak Bupati bilang tahun ini signal harus menyala. Jadi tepuk tangan buat Pak Bupati. Setiap malam berdoa supaya signal cepat menyala, cepat selesai itu optik pasang. Ini pertama kali saya tiba di SMA Negeri 8. Tujuan kedatangan pada siang hari ini adalah untuk melaunching Wi-Fi. Jadi program dari Provinsi Maluku Utara, kita akan memasang Wi-Fi. Ada 2 provider yang akan kita uji coba, dan kita melihat mana signal yang paling stabil. Itu akan dipasang di semua titik SMA negeri yang tidak ada signal di desanya. Tujuannya untuk program ke depan SMA di Maluku Utara akan digitalisasi. Jadi harapannya nanti kita coba ada pembelajaran baru yang mungkin kita bisa menggunakan multimedia, menggunakan TV dengan internet, dari YouTube, hal-hal yang baru yang ilmunya lebih bervariasi. Dan ada laporan-laporan dari guru-guru juga harus menggunakan internet ya untuk pelaporan ke sistem Dignas yang ada. Tapi kemudian pesan saya ke kepala sekolah jika sudah aktif, ini usernya itu terbatas, jadi hanya dipakai untuk keperluan tertentu saja, pelaporan, pembelajaran, hanya untuk itu, karena ada beberapa pelaporan yang nanti semuanya menggunakan sistem. Ada yang mau bertanya atau bercerita atau menyampaikan sesuatu kepada saya? Ya, bisa lihat keberadaan kami, yaitu kami di sini belum punya kantor. Ada kantor yang di sebelah ini tahun 2017, tetapi kami tidak bisa menggunakan karena katanya belum ada penyelesaian. Jadi sampai hari ini kami belum bisa melaksanakan kantor. Jadi kantor ruang guru itu kami melaksanakan perpustakaan. Jadi bangunannya sebenarnya tidak rusak, sekarang untuk dipakai. Iya. Belum selesai juga karena belum selesai 100%. Yang larang siapa? Kontraktornya orang lokal. Coba dipanggil kontraktornya biar diselesaikan. Tidak mungkin masih belum selesai dari 2017 sampai 2020.